Ya memang dia tuh senang sodakoh ya, senang karena kebaikan saya ceritakan, mudah-mudahan jadi asbab dan pahala buat Amin, amin ya almarhumah Allah. ya. Amin, amin. Ayah saya itu semasa hidupnya tuh senang sodakoh, dan yang uniknya kalau sodakoh kepada fakir, miskin, janda itu memang udah nggak aneh ya. Dan yang paling sering ayah saya lakukan adalah sodakohnya itu kepada orang gila gitu loh. Kepada orang-orang gila di kampung saya itu, bapak saya tuh paling rajin. Satu waktu saya tanya kan ke beliau, Pak, kenapa sih orang gila juga dibaikin, dikasih makan, diajak ngobrol, diajak ketawa sama bapak? Jawaban bapak saya dengan entengnya bilang begini, kalau orang fakir, orang miskin, janda, segala macam disodakohin, memang ada tuntunannya dan memang itu baik. Cuman kadang kepada orang miskin itu yang apa yang fakir, miskin atau janda, kadang kita sodako itu mengharapkan minta didoakan supaya rezeki kita berlimpah bla bla bla, nggak ikhlas. Tapi kepada orang gila, kita nggak akan berharap orang gila mau minta didoakan apa gitu loh. Jadi kita ngasihnya tuh ngasih ikhlas gitu. Beda dengan kepada fakir miskin atau yatim piatu, kadang kan doain ya biar kita apa biar rezekinya lancar semuanya, yang ngasihnya itu udah nggak ikhlas, itu kata bapak. Tapi kalau ke orang gila, kita nggak minta diharapin didoakan sama orang gila gitu loh. Dan satu itu, kedua, orang gila itu kalau nggak kita yang sehat yang ngurus mereka, terus siapa? Kalau fakir miskin janda tua itu orang masih mau deket, masih mau ngasih. Sementara orang gila jangankan mau ngasih, deket aja nggak mau, takut. Nah, itu kata bapak saya. Makanya bapak itu dua. Yang ketiga, siapa tahu kelihatannya orang gila, tapi sebenarnya dia malaikat Allah atau bahkan waliullah. Kita nggak tahu, kata bapak tuh. Ya sudah, ikhlas saja, sodako. Dan itu di rumah saya itu dulu banyak orang gila itu yang main ke rumah itu karena bapak saya itu ngajakin ngobrol, ketawa segala macam. Saya tanya, emang bapak ngerti? Paling enggak nunjukkan bahwa kita itu peduli sama mereka gitu loh. Ruhnya itu nggak gila, yang gila tuh akal, ruh tuh tetap hidup dan ini nggak gila, kata bapak. Dan itu juga makhluknya Masya Allah. Allah. Kita jangan pilih-pilih, kata bapak tuh. Jangan pilih-pilih Masya Allah. sodakoh, kata bapak tuh. Itu yang bapak ajarkan ke saya, makanya itu belum bisa saya lakukan sampai detik ini gitu. Kita nggak tahu asbab kabul kita itu mungkin lewat orang gila, kata bapak. Begitu bapak meninggal, digantikanlah sama ibu kan, orang gilanya karena tetap ke rumah itu pada nggak mau makan, harus dari tangan bapaknya udah meninggal. Akhirnya saya dengan ibu saya bilang ke orang gila, ngikutin bapak walaupun saya juga nggak yakin, dikasih tahu bahwa bapak udah meninggal. Itu mukanya ada berapa ya, mungkin 7 atau 8 orang, itu orang gila ya, itu kayak pada sedih, habis gitu nggak berapa lama bubar, nggak pernah balik lagi ke mana, ke rumah saya. Jadi ya itulah saya mau cerita karena ini kebaikan. Saya nggak bisa nerusin. Ya, lanjut aja lah. Iya, Masya Allah. Semoga eh, Bapak bapaknya Kang Adi segala amal ibadahnya dapat meringankan, melebur apa namanya dosa-dosanya gitu. Dapat jadi amal akhirat nantinya. Masya Allah. Sangat jarang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, Kang Adi, insya Allah. Ya saya kalau udah bicara orang tua gimana ya. Iya, nanti ketemu lagi Bang Adi. Ya itulah, kalau bapak saya sih nggak ngajarin apa-apa, cuma ngasih nasihat aja bahwa belajar ikhlas itu nggak mudah, tapi memang butuh butuh proses gitu. Dan itu yang bapak saya nggak suka ngelarang apa-apa, yang penting jangan tinggal sholat, dan selebihnya saya cuma memperhatikan bapak dan ibu saya aja gitu loh. Bagaimana dia menikmati hidup dan bersyukur atas hidup di dunia ini, bahwa kita masih ditakdir untuk menyembah Allah yang benar gitu aja. Karena nikmat yang paling besar itu ketika kita bersujud gitu.
merendahkan diri kita sampai kepala yang kita muliakan kita saja kita tempelkan di lantai, bukti penghambaan kita. Terus apa yang mau kita sombongkan gitu loh. Itu sih. Ya itulah, saya kalau cerita Rasulullah, cerita sahabat atau cerita orang tua itu paling emosional saya tuh. Tapi harus digarisbawahi tadi tuh Yahudi buta itu dia apa namanya secara pribadi aja ya. Maksudnya dia nggak di ruang publik itu, nggak secara terbuka atau mensiarkan ya di tengah-tengah orang rame gitu. Nah kalau dia di tengah-tengah orang rame itu lain lagi ceritanya itu pedang terhunus sudah itu. Saya tuh kadang-kadang gini ya, sebetulnya Pak Rotin tuh udah ngerti loh, udah ngerti, sudah apa namanya, mungkin semua sudah ngerti lah, cuman kemengertian mereka itu dibungkus dengan kelicikan gitu loh, sehingga ingin menjelek-jelekan gitu loh. Contohnya misalnya Nabi Muhammad itu dengan yang usianya 9 tahun. Padahal mereka udah ngerti bahwa zaman dulu aja nenek-nenek kita itu 12 tahun udah pada kawin kan gitu. Tapi mereka ya karena memang tujuannya menghujat gitu loh. Namanya ajarannya kasih. Allah, Nabi Muhammad kan benar-benar ajaran kasih itu dilaksanakan kan? Benar nggak? Iya, benar-benar. Tapi kalau mereka mau menjalankan ajaran kasih, itu justru akan meringankan tugas polisi loh sebenarnya. Kalau menjalankan apa ajaran kasihnya. Maksudnya jadi kalau dibilang ya Ngerti kita nggak? tuh Paham nggak bang maksudnya? iya ya paham, otomatis kan tidak ada ini tidak itu, semuanya Iya, nggak ada lurus-lurus yang aja. minta keadilan kan? Iya, Buktinya apa? Buktinya meminta kemana kalau keadilan. tukang daging suka gitu loh, langsung langsung ini apa namanya mental sendiri. Kenapa ya? Ya mungkin jaringan kali. Off dulu. Ya, Kang Daging. Selamat istirahat. Tapi ini apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Hamid, ini kita suaranya sharing-sharing itu aja. timbul tenggelam. Cek. Halo. Nah, itu bagus. Jadi jangan dijauhkan itunya, Oke, mic-nya. ya. Iya, iya. Suka terlena kan sambil tiduran, kemana di mic-nya ya? Bang, kita sharing-sharing ya. Monggo. Apa namanya? Dengan Kristen kefakiran ini. saya, dengan kefakiran saya. Iya, kita sharing-sharing ini ya. Agama Islam udah jelas ya, berketuhanan yang Maha Esa ya. Tapi Kristen juga saya tanyakan beberapa kali, yang kita ketahui itu tiga kan, ada Bapa, ada Yesus dan Roh Kudus. Tapi dia tetap aja ngeyel mengatakan Esa gitu loh, dalam perspektif mereka gitu. Nah, Kecil bang, kecil. kalau Baik, mah kedengeran nggak? Bang Hamid denger nggak? Bang Jelas, Imah? jelas dia. Jelas, jelas kok saya kecil? loh, Masya Allah, kurang Jelas dia. dikencengin itu volumenya bang. Udah tinggi banget ya udah saya barangkali saya lagi ngecas kali. Barangkali tidak coba. Ya, coba. Gini loh abang, Hmm. kita umat Muslim itu Mm-mm. berketuhanan yang Maha Esa, Betul. sama seperti di sila pertama dalam Pancasila ya. Ya, betul. Nah, terus kita menganggap Kristen itu mempunyai tiga Tuhan, yaitu Bapa, Yesus sendiri, dan Roh Kudus, ya kan? Tapi
Saya pertanyakan kepada pihak Kristen, dia tetap aja bersikukuh ngeyel bahwa dia tetap berketuhanan yang Maha Esa gitu. Tiga oknum ini satu hakikat menurut dia, tetap ngeyel, perspektif mereka tetap esa gitu. Nah, pandangan ini pandangan ini kan yang sering kita dengarkan dalam perdebatan Muslim dan Kristen. Apakah ya yang jadi persoalan ini, kenapa kenapa sekarang itu pada nyari pembenaran dan seolah-olah menyalahkan? Ini kan menurut perspektif. Apakah pendiri negara Republik Indonesia yang menciptakan adanya undang-undang Pancasila ini tidak mengetahui bahwa Kristen ini berketuhanan Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Kan soalnya kan Kristen disahkan oleh negara kan, berketuhanan yang Maha Esa, karena menurut dia, menurut kaum Kristen, perspektifnya mereka tetap menganggap berketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Nah bagi kita nggak bisa, tiga ya tiga gitu. Nah itu perspektif Muslim ya. Coba menurut abang gimana gitu? Ini yang sering saya dengar dari perdebatan mereka. Padahal kita Muslim sama Kristen ini kita siapa sih? Kita ini hanya penerus bangsa yang dulu-dulu, yang kita kakek moyang kita ya kan, nenek moyang kita dulu yang mendirikan negara ini, Kesatuan Republik Indonesia kan sudah mengetahui hal itu berbeda gitu loh. Nah, harusnya Jujur kita ya, harus nih saya jawab nih Mas Amit. Saya tuh monggo. kadang-kadang saya nggak ngerti loh. Jujur, kadang-kadang nanti saya ketemu sama Kristen yang katanya misalnya kayak Nasrani gitu ya, yang dia menganggap bahwa Yesus itu utusan. Terus kemudian ada bapak lah yang sebagai di atasnya gitu ya. Nanti saya ketemu lagi sama Kristen yang beginilah. Jadi saya sendiri kadang-kadang bingung gitu loh. Bingung karena antar denom mereka kan yang ini membidatkan ini gitu ya. Oh itu Nasrani itu bidat. Oh Tuhan Yesus itu bidat gitu. Jadi saya sendiri kan kadang-kadang nggak ngerti yang sebetulnya yang benar-benar Kristen itu yang mana gitu loh. Saya sendiri bingung, jujur, saya bukan bohong. Iya iya iya. Benar Ada nggak yang baik? ada yang Baiknya benar menyatakan nggak? Allah sendiri, Yesus sendiri, ada yang menyatakan Bapa ya Yesus itu gitu kan. Iya, jadi Denomnya beda-beda ya. iya, jadi ada yang bilang bahwa Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan. Terus kemudian Bapak itu Allah, ada yang begitu yang saya dengar ya, saya nggak tahu kalau misalnya salah ya. Terus ada juga yang bahwa Yesus itu utusan, bahwa Allah itu adalah Bapa, ada. Ya jadi saya bingung yang mana nih yang kira-kiranya konsep ketuhannya yang benar tuh yang mana kan gitu. Kalau di kita kan seperti tadi saya bilang bahwa mungkin ada misalnya Ahmadiyah sendiri aja tuh menganggap bahwa Allah itu satu kan gitu ya, benar nggak? Cuma kemudian Iya. ke sendinya yang bawah itu yang berbeda. Kayak Sunni apa segala macam, kalau saya lihat pengertiannya kan semuanya tuh Allahnya satu lah gitu ya. Baru kemudian ke bawahnya yang berbeda. Nah, kira-kira menurut Bang Adi gimana Bang Adi? Ya, gimana? Iya, terus Kan sebelum ke Kang Adi, terus nanti coba dijabarkan tentang yang kafir dimi, yang kafir yang mengikuti ulil amri, yang mengikuti pemerintahan, yang tidak boleh diperangi gitu. Coba jenengan sampaikan itu. Aduh, saya Saya nggak ada ilmu lah, nggak ada ilmu itu. kan ada tuh kafir-kafir yang diperangi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kafir yang dilindungi itu yang sudah apa namanya siapa ya dulu ada kekhalifahan apa negara Itu yang kalau kalau bicara kafir itu maknanya luas, nggak usah yang di eksternal. Internal aja kadang kita ngerasa muslim padahal sebenarnya kita udah mulai kufur. Kafir kufur kan sama gitu loh. Kadang kita lebih menuhankan jabatan daripada mendahulukan Allah juga itu udah kategori kufur. Jadi memang nggak sesederhana itu. Kalau mau dibongkar itu aja nggak butuh nggak cukup sehari semalam. Gitu. Nah, baik. ya Kalau saya tapi gitu aja. Jadi yang apa ya? Nggak tahu karena saya nggak ada ilmunya kali ya. Jadi ya itu aja sih. Jadi sebelum masuk ke eksternal,
Kadang di internalnya juga kita masih banyak yang ambigu tentang itu apa kafir, kufur, syirik, musyrik itu juga definisinya kadang masih belum pada paham apa itu syirik, apa itu musyrik, apa itu kafir, apa itu kufur, terus kriterianya apa, kategorinya apa, klasifikasinya seperti apa, dalilnya rujukannya siapa. Gitu. Itu juga jujur aja saya berani berargumen itu di internalnya juga belum banyak yang tahu itu. Bang, enggak tadi Kang Hamid naroskeun kan katanya ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian kalau apa namanya Kristen kan apa namanya katanya ada satu dua Juga iya tiga gitu. juga ngeyel berketuhanan yang Maha Esa juga gitu. Tapi kayak itu karena saya bilang saya jadi bingung ya Kang Andinya. Dia ngomong Kan kieu, dia ngomong kieu nya. kan di room saya itu kan saya sering undang untuk diinjili. Kadang saya suka iseng nih kalau saya mau masuk Kristen, saya bilang Kristen yang mana nih? Yang Unitarian, Oneness atau Triteos atau Tritunggal gitu kan. Nah, ketika dijawab begitu juga mereka nggak bisa jawab satu itu atau saya bilang begini, kan ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan katanya satu, mengakui Tuhannya itu satu, Esa nih. Terus Esa satunya itu yang mana? Bapakah, Anakkah atau Roh Kuduskah gitu. Itu juga nggak bisa dijawab. Nah, kenapa? Karena memang sudah 2000 tahun lebih saya bilang itu nggak terjawab. Jangankan yang sekarang yang awam-awam. Orang bapak-bapak gereja dari dulu juga udah bentrok, nggak sepaham. Jadi kalau saya sih cukup senyumi aja bahwa saya bersyukur saya masih bersujud menyembah Allah Tuhan yang Esa. Itu aja maknanya. Nggak ketemu, jawabannya blunder semua. Saya tuh sering diinjili, mungkin Opung tahulah di room saya kadang saya diinjili gitu. Ya, nggak usah berbenturan dalil, dengan logika aja nggak masuk. Bagaimana menyatukan yang tiga dan meninggalkan yang satu, itu loh. Karena faktanya ada tiga tapi dibikin satu. Makanya saya selalu bilang teman-teman Kristen saya itu lebih pinter-pinter. Kalau teman-teman Muslim hanya bisa menerima yang logika yang memang masuk akal. Kalau teman-teman Kristen yang nggak logis aja dipaksa bisa logis. Itu salut saya dengan kecerdasannya gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya. Iya. Kecerdasan lu bilang. Iya kan saya bilang pinter-pinter yang nggak logis aja bisa dipaksa untuk logis gitu loh. Ini lebih menarik lagi kalau ada pihak Kristen gitu kita sharing-sharing kalem-kalem aja enak gitu ya, nggak usah debat lah, kita kalem-kalem aja ngobrol santai. Santai-santai aja, santai-santai aja. Iya tadi aja Opung yang siapa Irwan aja langsung pada ngegas aja, siapa tuh yang logonya TikTok aja udah minta syahadat. Jangan gitu loh. Jangan Baik-baik kayak gitulah. lah. Jangan memaksakan. Katanya la ikraha fiddin, nggak boleh ada pemaksaan. Kalau kita nyuruh-nyuruh memaksakan orang lain yang sudah beragama untuk mempercayai kita kan nggak boleh. Itu kan Ini untuk ada teman kita. memastikan gitu. Selamat malam Make Bang sure Agustinus. that he's Salam. Muslim. Selamat malam Bang Agustinus, salam kenal Bang. Selamat malam. Silakan Bang. Gabung. Selamat Selamat malam. bergabung. Gimana kabarnya dulu nih Bang? Kabarnya baik, walaupun kadang-kala sakit dikit-dikit. Oh. Normal berarti masih punya perasaan berarti. Ada rasa sakit, Masih rasa punya senang perasaan kan? lah musim begini pancaroba. Iya, Perasaan kita sama. Iya Bang. iya sama. Gimana Pak? Berbagi ini Bang, sharing-sharing aja Bang Bang Agustinus. Agustinus. Kristen ya Bang? Ya, Oh, ya, sharing-sharing aja nah. saya Katolik. Oh Katolik. Wah malam ini Katolik. rata-rata yang naik Katolik semua ya. Tadi pastor siapa ya? Pastor Ben. Sebentar, Pak Ben. sebentar, Tadi sebentar sore. Kang Adi. Emang Terus Kristen Bang sama Yusuf. Katolik beda ya? Baru tahu, baru denger. Beda. Masya Allah, baru denger aku. Kristen sama Katolik beda. Beda. Tanya nih sama orangnya nih, sama Bang Agustinus. Silakan Bang, dijelaskan Bang. Iya Bang. Santai. Beda Iya, sih dari coba Bang. cara ibadahnya, Cara gerejanya. berketuhanan dulu, cara ketuhanan, konsep ketuhanannya dulu gitu, biar kita
tahu gitu. Kalau ketuhanannya Tuhan Allah gitu kan. Tuhan Yesus Allah gitu kan. Yang Bapak Ya Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Trinitas itu. Oh, Trinitas. Bang, mohon maaf ya Bang ya. Jujur, karena jujur, Iya, saya kadang-kadang bingung gitu loh Bang. Ketemu yang ini nanti itu salah. Ubahan katanya gitu loh. Yang kan saya punya teman yang namanya dia Nasrani. Saya kan tahunya ya, sejak saya iya, kecil sampai kemudian saya besar, saya tua, tahunya bahwa di luar Islam itu Nasrani. Jujur loh Bang, ya kan? Saya anggap bahwa iya, Kristen itu Nasrani. Jadi Nasrani itu ada dua di pemikiran saya nih. Nasrani ada dua, Katolik dan Protestan. Protestan ada dikarenakan ada Martin Luther King kan gitu ya. Itu yang betul, pemahaman saya gitu loh. Tapi betul. ternyata setelah saya masuk TikTok nih, saya 1 bulan nih. Saya baru 1 bulan masuk TikTok. Ternyata pada saya ngomong, saya bilang, saya bukan Nasrani, katanya gitu loh. Nah, saya kan kaget gitu loh. Loh, pemahaman saya Nasrani itu ada dua, Katolik dan Kristen, gitu loh. Tolong Bang, Kalau diterangkan ke saya Bang. maaf, kalau umumnya sih, kalau pengikut Kristus, Tuhan Yesus itu dibilangnya Kristen, tapi kita kan biasanya agamanya Katolik gitu kan, biasanya sih. Beda ya, karena di negara kita ini kan diakui kan 5 agama dulunya. Sekarang kan tambah 1 jadi 6 agama kan. Nah, itu Iya benar. Islam, Protestan, Katolik, Hindu-Buddha. Nah, sekarang tambah Konghucu ya. Konghucu. Enggak Bang, maksud saya gini. Jadi pemahaman saya salah ya, bahwa Nasrani Salah. itu terdiri dari Katolik dan Kristen itu salah ya? Kalau Salah Nasrani, ya? betul Hah? juga sih Pak. Nasrani itu juga Kristen juga sih. Nasrani itu Kristen. Kayak Kristen itu kan bagi 2, Protestan sama Katolik. Kan dulu kan Iya. jadi 1 Kristen, Kristen Katolik doang kali ya. Mungkin cuman waktu ada Martin Luther ada protes dari keluar dari Iya. Kristen Katolik kan. Iya, makanya pemahaman Cuman saya itu. kalau di negara kita ini kalau dikatakan Tapi kok orang kalau di Kristen nggak mau maaf disebut ya, kalau di Nasrani Bang? KTP kita ini kan Kristen. Asia. Kalau saya sih oke-oke aja Nasrani karena saya Kristen juga. Banyak yang nggak mau ngaku loh. Saya bukan Nasrani katanya gitu loh Bang, demi Allah. Itu mungkin kurang paham kali dia. Kan namanya manusia kan beda-beda pemahaman, beda-beda pemikiran. Ya, mungkin ada yang mendalami, ada yang kurang mendalami, ada yang setengah tahu, ada yang tahu banget, ada yang nggak tahu sama sekali, ada yang cuma di KTP gitu kan bisa. Iya. Ya, jadi saya kadang-kadang bingung loh. Terus kan ada Katolik kan ada Kristen Ortodok ya Bang ya, Iya, ya. ada saksi apa namanya Katolik saksi. Unitarian Bapak itu loh, Unitarian itu Kalau loh saya yang kan Katolik Roma saya. Oh, kan jadi Paus ya Bang ya, Paus Yohanes ya. Yes, ya. Iya. Sekarang udah Iya, ganti Benediktus tapi udah meninggal kan. Oh gitu. Iya, karena memang mungkin pengetahuan saya dari apa namanya, ya saya tahu tanggunnya itu bahwa Nasrani itu punya cuma 2 gitu loh, Katolik, Kristen. Jadi pertama kan Katolik dulu, terus setelah Martin Luther King ada, terus kemudian dia membelah diri jadi apa namanya Kristen Protestan gitu loh. Iya, ya pengetahuan saya itu Bang, pengetahuan saya di kepala itu. Cuma Tapi saya maaf ya Bang ya, saya juga kan kelirunya begini sih, kalau di KTP ini kan biasanya ditulis agama Kristen gitu kan. Oh nggak bisa Katolik itu Bang? Katolik tulis Katolik, tapi sebenarnya Kristen itu Kristen Katolik. Iya, ada di KTP kalau kita agamanya Katolik tulis Katolik. Nah, kalau Protestan kan kebanyakan tulisnya Kristen gitu kan. Jadi pengertian orang-orang non Muslim ini kan, non Kristen ini kan, Kristen berarti yang Protestan, bukan Katolik. Kita ini sama Kristen juga, cuman dari cara ibadahnya udah beda sih karena itu keluar dari Katolik kan, mereka itu kan Protestan. Tapi ibadahnya beda-beda. Iya, ya itu Bang, jujur ya, saya tahunya itu umat itu kan pastor kan. Saya 1 bulan baru ya, saya baru 1 bulan di TikTok ya, saya baru 1 bulan di TikTok. Itu ya itu tadi pemahaman saya
cuman itu. Nah, setelah saya masuk TikTok, saya sering dengar debat gitu ya. Saya baru tahu, oh ternyata di Kristen itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu loh. Ya, Ya. ya mungkin Kalau ya gini saya, sih, kalau hmm, maaf kalau gimana di Bang? Ya, ya, misalnya kan Islam, kalau di KTP kan walaupun dia Muhammadiyah, dia NU, dia LDI, dia itu, tapi kan di KTP kan ditulisnya agamanya pasti Islam. Ya. Tapi kalau Oh beda gitu, di seperti Kristen dan Katolik, Kristen kalau juga gitu Protestan Bang, itu begitu. meskipun Katolik, Ya. Protestan tetap Kristen gitu ya? Kalau Kristen bukan itu, bukan begitu Bang. Maaf, Oh, bukan begitu. Jadi begini, kalau kan gini loh Bang. Makanya saya bisa bilang dari awal, kalau di negara kita kan diakui 5 agama. Nah, kan beda Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha kan gitu dulunya. Sekarang kan ada oh, Konghucu itu. Nah, kalau misalnya di Muslim kan ya satu Muslim, tapi alirannya banyak. Nah, di Protestan pun sama. Di Protestan itu ada HKBP, Pentakosta, ada GKI, macam-macam lah itu aliran. Kalau kami kan Katolik ya gereja dimanapun kami bisa masuk misalnya kan. Oh gereja Santo Katolik, Santo ini, Santo itu, kami sama bacaannya pun setiap minggu itu sama sih, semua gereja seluruh dunia itu pasti sama. Injilnya pasti Yohanes ya sama, bacaan pertama keduanya sama, pemimpin pasti pastor. Bang, Kalau di kalau Kristen kan pemimpinnya NU, pendeta. Bang, Ya, seberapa namanya? Bang Agustinus, NU Muhammadiyah itu bukan aliran, Bang. Agustinus. Ya. Iya bukan. Jadi yang namanya Agama. NU itu bukan. organisasi, Itu organisasi, Bang. Jadi NU itu organisasi. Oh, Kemudian Muhammadiyah oh juga iya. Maaf, organisasi. saya juga Jadi nggak pikirnya ya, alirannya agama misalnya. bukan. Oh, ya, Jadi begini. kalau misalnya kami sholat ya kami bareng-bareng. Jadi intinya gini, kadang-kadang misalnya, mohon maaf ya, misalnya ada yang Muhammadiyah kan nggak pakai kunut, misalnya sholat subuh ya. Nah, pada saat yang Ya, mengimami orang NU, kita tidak pakai kunut, nggak apa-apa, karena kunut itu hanya apa ya, tergantung mazhab lah kan gitu ya kalau di kita. Jadi eh, secara ketauhidan, secara ketuhanan kami nggak ada beda. Cuman kalau di NU itu kalau di Muhammadiyah itu lebih banyak di pendidikan yang kekinian kan gitu. oh Jadi iya. iya, Tapi begini Pak ya, maaf ini. iya, Maaf ini saya mau tanya Pak ya. boleh. Kan saya juga kan kerja di tempat yang banyak orang muslimnya. Nah, Iya, terus kalau misalnya lebaran ini, biasanya kan Muhammadiyah duluan, yang iya, NU dari belakangan, gitu kan. iya, Biasanya kan gitu masih ada yang puasa sehari, satunya udah lebaran, gitu kan. Terus kalau LDI, saya juga punya saudara yang LDI kan. Itu kalau pemakamannya orangnya nggak terlalu banyak datang, terus nggak ada kayak sholat yang apa ya, tarawih apa ya, bukan tarawih apa itu namanya kalau buat untuk orang meninggal itu loh. Itu juga jarang, saya pernah ikutin juga sih. Nah, saya pikirnya, oh mungkin begini kali. Cuman mungkin ya saya salah karena saya juga nggak mendalamin itu kan. Ya, kalau dalam menentukan hari lebaran dan teman-temanku juga. puasa itu jadi gini, kalau Muhammadiyah itu pakai perhitungan, Bang. Ada sidang isbat. Ya, Apa? itu sidang isbat itu kan Untuk dari enggak. ulama-ulama. Kalau Ada kalau sidang isbat Muhammadiyah dari ulama-ulama baru menentukan itu. bukan. Kalau Muhammadiyah itu pakai perhitungan. Pakai ilmu falak namanya, Oh, iya. perhitungan. Nah, kalau misalnya jadi kalau misalnya saya ya apa namanya, kebetulan juga dari Muhammadiyah ya, tapi saya ikutin negara gitu lah. Nah, negara itu sama. pakai sidang Saya juga isbat. ulil amri ya, mengikuti pemerintahan. Jadi ada yang sidang isbat. Jadi kadang-kadang mungkin jadi apa ya, perhitungannya itu misalnya hilalnya belum nongol misalnya. Jadi itu sih masalahnya itu sebetulnya. Jadi bukan hal yang besar gitu ya, bukan hal yang besar. Bukan. Jadi ya kami sholat bareng, kami puasa bareng, nggak ada yang berbeda gitu loh, nggak ada. Bahkan Cuman kalau yang pas berbeda. kebetulan hari rayanya sama, kita sholat id bareng juga. Kalau pas kebetulan bareng ya, gitu. Iya, tapi ya karena kalau Muhammadiyah itu kebanyakan pakai hitungan Bang. Jadi pakai hitungan. Kalau yang NU tuh kebanyakan ya kalau saya sih prinsipnya ngikut, karena saya warga negara Indonesia ya gitu ya. Saya ikutin negara gitu loh, apapun ikut negara. Walaupun saya Muhammadiyah gitu loh, nggak masalah buat saya.
Gitu. Nah, terus kemudian yang LDI juga saya juga nggak terlalu ngerti sih ya. Cuman ya Allahnya sama, Nabi Muhammadnya Iya, juga sama, gitu loh. Nah, ya jadi apa ya, di Islam itu masalah ketauhidan tuh apa ya, tauhidnya ya satu, Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Nanti kemudian Nabi Muhammadnya ya, tapi kemudian tapi ada juga yang iya, misalnya si A atau itu saya juga nggak ngerti, nggak, kalau itu saya nggak terlalu ngerti. Tapi kalau misalnya NU Muhammadiyah, karena saya juga SMA Muhammadiyah, saya hidup di lingkungan NU gitu ya, ya intinya toleransi aja sih gitu loh, nggak iya ada yang betul. Iya nggak ada betul. yang, iya, nggak ada yang perlu diperdebatkan sih. Jujur bang, dari kecil nih saya itu hidup di lingkungan yang apa namanya, berbaur gitu ya. Saya kebetulan di Cirebon ya. Di Cirebon tahu sendiri kan, Chinese itu ada di mana-mana ya. Iya, iya, Tidak tidak hanya di kota, di pokoknya Chinese itu dan kita dari kecil memang sudah diajarkan untuk saling toleransi gitu loh. Saya apa namanya kan, Obiong, Osuka, apa segala macam, dan ci ini nggak ada masalah gitu loh. Ya, nah saya tuh baru tahu ada debat-debat itu ya di TikTok gitu loh. sama, kita sama, saya juga sama. Kok bisa ya debatin begitu, saling nggak pada tahu dalamnya. Terus ini loh, udah tahu beda gitu kan. Mau debatin sampai uban juga tetap beda, ya kan? Iya betul. Kan udah ada kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu negara Indonesia, Iya, satu satu hal bangsa, satu lagi tanah kita air. berkaca ini Pak Agustinus, kita ini hidup di Ya, negara Republik Indonesia. Nah, agama yang ada disebutkan tadi kan udah disetujui sama negara gitu ya. negara tuh. Nah, kita nggak ngapain sih gitu ya kan kalau tujuannya itu kayak apa ya, Makanya memaksakan ini sih Pak ya, saya hanya mau kasih pandangan tahu aja orang ya lain buat kita sama warga diri negara kita Indonesia. gitu kan kayak nggak Ini, boleh. iya, itu makanya kadangkala eh, dari iman kita masing-masing, misalnya kan saya Katolik, kalau ada teman atau saudara yang ngomong begini, jangan, itu kepercayaan orang, kamu nggak tahu. Dan saya pun karena dididik dari kecil sih, kalau di daerah saya kan di Flores itu kami toleransinya tinggi, nggak pernah sih masalah ribut-rabut agama itu nggak ada. Kenapa? Di sana diajarin orang tua sejak kecil itu harus saling menghargai agama orang. Nggak boleh ngolok, karena kita juga punya saudara ada kawin mawin campur ke Muslim, ada yang ke Hindu, ada kan ke agama orang Bali gitu kan. Kalau Makanya di kita Jawa sini Bang, saya dari NU Bang, banser-banser teman-teman saya di sini kalau di gereja ada Natalan diamanin Bang sama banser kami Bang. iya, ya saya juga sering kenal itu di gereja-gereja saya kan Eh, sering diamanin, nah, makanya kalau kita nggak saling percaya kenal cek saling. aja di sini di Jawa, Semarang, Jawa Tengah ini banyak Ya. kurang Di Jakarta ini toleransi apa kita ya kan. Kalau iya, Bang Agus itu tinggal di mana bang? saya di Jakarta juga Pak. Oh, tapi kayaknya dari Batak ya? Enggak, saya orang Flores. Oh, Flores, NTT. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Oke, oke. Iya, jadi saya baru jujur nih bang, saya baru tahu Kalau ada yang saya namanya. kaget aja tuh di sini. Nah, Mm-mm. Kayak kayak misalnya Saya udah lama sih bang. Pak sebenarnya tahu perdebatan antar Iya, lintas agama ini dari YouTube. betul, betul. Mungkin saya aja yang ini bang, yang kan gini apa sih, namanya, kurang kan pergaulan. yang kadang-kala syarat anehnya gini lah. Negara Indonesia ini udah merdeka sejak dulu kali, nenek moyang kita perjuangkan mati-matian kan. Terus udah begitu adanya Pancasila, adanya Bhinneka Tunggal Ika, terus Pancasila itu 5 sila, 36 butir. Kan udah dijelasin semua tentang moral kan. Terus tentang agama juga dilindungi dengan undang-undang pasal 29 ayat 2, ya kan. Tapi kadangkala saya nemunya begini loh. Orang bilang toleransi kadangkala cuma di mulut loh. Hatinya enggak gitu kan. Kenapa? Timbul ada yang begini, ada yang begitu. Cuman saya, oh kok gitu, di sini kok gitu kan. Oh mungkin di kota besar lainnya, kami di daerah lain mungkin, begitu kan. 1001 kadang-kala ada juga yang baik, ada yang ini, kok nggak semua ini. Kenapa debatin begitu-begitu? Abang Sampai gimana? Nah, Bang Agus ini suka ini nggak? Suka muter-muter ke room-room lah nggak? Room yang saya lain muter-muter misalnya. ke room-room, cuman kalau saya lihat debatnya udah saling panas, saling nggak itu.
Kan katanya agama itu kan ngajarin tentang kebaikan, tentang Iya. kalau agama saya kan cinta kasih. Nah, kenapa bertengkar yang nggak ada ininya sampai ada kalau caci-caci maki begitu? Itu bukan menunjukkan orang beragama lagi itu. Itu Kalau udah abang kesetanan. suka lihat ini tahu kiamat, Kiamat itu nah tadi kalau siang menurut saya abang lihat dengan gimana? itu lagi berdebat loh Bang Juma. Iya, kalau menurut abang kiamat gimana? Sependapat nggak? Sependapat Sependapat nggak nggak dengan sama kiamat? Pak Agustinus kita? Kalau gini sih yo, kalau kiamat beda ya dan itu apa yang namanya Eben, Bang Eben. Kalau Pak kiamat ini kayaknya gimana ya, kurang logis ya. Jadi kayak harus ini pendapat dia harus dipahami, harus di inilah gitu gitu kan, harus diikutin. Oh gini gitu kan. Tapi Dia ambil meskipun begitu, ayat-ayat misalnya kan. Pak Agustinus, sebentar saya potong. Meskipun si kiamat ini melakukan penghujatan, melakukan penistaan ya, menurut kami umat Muslim. Tapi kalau ada yang melaporkan itu saya nggak terima gitu. Saya nggak mau dia dilaporkan karena apa? Karena orang Muslim juga yang mengajak dia berdiskusi, mengajak dia berdebat, gitu loh. Jadi saya Itu juga dia. menyalahkan Iya. orang, tapi saya juga Kalau menyalahkan saya internal gitu loh, menyalahkan sesama Muslim juga. Udah tahu begitu, kenapa juga diajak dikasih ruang kalau untuk berdiskusi, berdebat gitu kan? Nah, itulah yang diskusi muncul-muncul. turunin aja gitu kan. Nah, gitu loh maksud saya. Kalau udah jatuhnya penghujatan, udah tahu nih penistaan, dia membacakan ayat-ayat yang nggak benar, yang nggak ada di dalam hadis gitu kan. Dia membacakan hadis-hadis yang doif, hadis-hadis yang Nah, ini ya kan nggak ada Bang, kaidahnya gitu. Bang Hikmah, Tapi gini loh oh Bang, kalau iya, kiamat itu ya dalam menyajikan apa namanya hadis itu mm, ternyata banyak dipelintir Bang. Jadi kalimat-kalimatnya sudah dirubah. kita Nah, tahu Bang, Abang tahu, kita tahu semuanya yang mendebat dia juga tahu kan sebenarnya. Kenapa enggak, masih aja dikasih enggak, ruang? enggak. Kalau misalnya Gitulah. kiamat dibuka ruang sendiri, itu mohon maaf ya, yang naik biasanya muslim-muslim yang satu apa namanya kurang pemahaman gitu kan. Itu loh yang jadi kalau saya sih jujur, saya cuma mendengarkan aja. Saya Enggak, nggak mau naik abang lagi. tadi siang melihat perdebatan Ahmad sama Michan sama Uniriva gitu enggak, sama Bang Saya Yuma gitu. sore, saya sore menjelang maghrib tuh ada tuh yang dia dari yang Demak apa dari mana gitu loh. Itu saya mengikuti dari awal waktu pertamanya Ahmad masuk itu, saya Iya. sebenarnya udah ini ya. Ini ustadz-ustadz pendebat kami, ini saya malah justru curiga ada politik di dalamnya gitu. Maksudnya? Coba ya dengerin ya kalau saya pelan-pelan sih ya. ini sih Bang ya. Ya. Kalau Eh, saya tanggap Bentar, saya tanggap ini saya apa namanya, tanggap ini Bang. berbagi apa yang saya rasakan, sebentar ya. Hmm, Ini nih, inilah mengenai kiamat ya. hmm. Mengenai kiamat, orang Muslim semuanya pendebat-pendebat itu, eh, guru-guru kita yang pada ikutan dakwah, ikutan diskusi itu sudah mengetahui kalau kiamat ini melakukan membacakan apa namanya hadis-hadis yang tidak ada korelasinya, nggak ada kaitannya tentang ajaran Islam ya, nggak ada sama sekali. Justru dia malah memelintir. Ini semuanya udah diketahui, ya kan? Iya. Jatuhnya penghujatan, jatuhnya penistaan, jatuhnya penyesatan, ya kan? Ini semua orang mengetahui. Terus kayak yang misalkan ya, yang pendebat kita menyuruh kita tidak, tolong jauhi itu si kiamat, jauhi. Tapi kenyataannya apa? Tadi siang dia itu seolah-olah diajak, dikasih ruang waktu untuk berdiskusi. Jatuhnya lagi ya kan, di ruangan diskusi itu pun itu si kiamat melakukan penistaan itu, melakukan membaca hadis-hadis yang kita semuanya tahu bahwa hadis itu tidak benar, tapi kayak seolah-olah dikasih waktu yang namanya ruang diskusi kan. Nah, di ruang diskusi terus lagi ini ya, kalau membelintir ancat bisa dilaporkan. Saya nggak setuju lah. Wong dia diundang, diajak diskusi, terus kalau ada yang melenceng, nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui orang yang melakukan penghujatan, kenapa dikasih ruang gitulah, biarlah dia ini jadi urusan negara kan gitu.
Kita ada undang-undang loh, kita ada negara. Terus kalau dia dipanggil, seolah-olah itu mereka itu mengajak semua umat muslim biar membenci dia. Seolah-olah kita ini orang yang nggak tahu apa-apa, yang orang muslim seolah-olah diajak untuk membenci dia, untuk membenci Kristen. Apakah ini tujuannya? Mau mengadu antara Kristen dan Muslim gitu? Saya nggak setuju di situ, gitu loh. Kalau Iya. mereka, Boleh kalau host si bicara, boleh. kiamat kan, oh, bentar. Boleh host bicara. Sebentar, saya sambung. Maksudnya kalau si kiamat apa melakukan penistaan, penghujatan, kan ada toh hukum di negara ini yang melakukan penistaan, yang melakukan ini kan ranahnya udah ranah ke hukum gitu loh. Biarlah gitu. Kalau diajak berdiskusi kan sama halnya ada yang melindungi gitu loh. Boleh host Ya, bicara. monggo. Gini, itu kan dari perspektif masing-masing saya hargai. Cuman pertanyaannya, sudah berapa lamakah mengikuti perdebatan ini? Kaitannya tadi masalah orang yang tadi disebut, apa namanya, ketik undang-undang itu akan dikenakan, itu ketika dia bermonolog. Kalau berdiskusi, ranahnya diskusi, itu biasanya ada counter, ada orang yang memang meyakininya juga harus lebih detail lagi. Tidak bisa langsung menyimpulkan. Saya tidak pada kapasitas menyimpulkan, cuman saya akan sedikit ngasih gambaran begini. Ketika dibiarkan kiamat membuka roomnya sendiri, terus dia menghujat, itu lebih kasihan buat dianya. Itulah. Makanya Muslim itu mencoba nggak harus melalui jalur hukum. Ayo kita diskusi. Kenapa harus nggak di room kiamat? Karena seperti yang diketahui, kalau di room-roomnya kiamat itu dinaikin, debat dari Muslim nanti diturunkan lagi, dinaikin, diturunkan. Makanya diambillah yang kira-kira bisa kondusif untuk memfasilitasi itu. Tujuan kita tuh bukan apa-apa di penjara, apa enggak, memberikan edukasi gitu loh. Karena kalau dibiarkan pun khawatir teman-teman muslim yang lemah imannya nanti terbawa arus. Karena itu kan kalau memang dia punya background kiamatnya, kalau bicara ilmu Al-Quran ada nahwu, sorok, balago dan segala macamnya termasuk ilmu tajwid, oke lah kita masih bisa. Ini kan nggak bisa bahasa Arabnya nggak bisa gitu loh, baca Quran nggak bisa. Itu yang jadi masalah. Makanya debat-debatan muslim itu jangan dulu dibawa ke jalur hukum. Kita edukasi, tapi di tempat yang kira-kira bisa kondusif gitu loh. Nah, kaitannya dengan itu yang saya perhatikan. Jadi tidak bisa kita langsung menjudge si A si ini. Saya tidak menjustifikasi siapa-siapa, cuman memang selama ini yang dilakukan apologet muslim itu jangan sampai apa-apa bawa ke hukum. Enggak, kita edukasi. Kenapa enggak di tempat kiamat? Karena seringkali udah dicoba, bukannya enggak dicoba. Itu dinaikin, diturunkan, sebelum ada penjelasan diturunkan lagi, dinaikin, diturunkan, akhirnya ditendang, di-kick gitu loh. Nah, kita pengen ada edukasi. Oh, ini tuh salah loh. Yuk kita diskusi loh. Teks aslinya seperti apa, original teksnya di buku seperti apa, di kitabnya seperti apa dijelaskan. Gitu loh. Permasalahan ada mungkin bahasa-bahasa yang keluar yang tidak sesuai atau di luar kaidah-kaidah akademis. Ya, itu ada ranahnya sendiri gitu loh. Tapi nanti kan akan dilihat ada pijakannya enggak ketika dia bernarasi atau berargumentasi, atau benar enggak tuh pijakannya atau literasinya. Nah, itu yang dikaji kaitannya dengan akademis. Mohon dibedakan ya, makanya ketika berdiskusi itu bedakan mana kajian akademis, mana ranah iman. Dan yang terkadang yang menjadi masalah itu ketika bicara diskusi akademis yang dibawa-bawa iman gitu loh. Ketika iman yang dibawa iman itu privacy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kita kaji itu sisi akademisnya, entah itu original teksnya kah, entah itu ayat per ayatnya, tafsirnya, itu dibahas dari sudut pandang yang ke disiplin keilmuan. Itu yang dikaji, yang coba kita di room-room itu dibuka. Kalau saya pribadi seperti itu. Masalah tetap beda ya, namanya diskusi beda. Kalau sama ngapain didiskusikan gitu loh. Karena ada perbedaan, tapi harus dibedakan mana kajian akademis, mana ranahnya iman. Terus jangan sampai dengan mudahnya menjudge si A, oh begini, oh maksudnya begini. Apalagi sudah diomongkan di ruang publik, khawatir nanti dituntut pembuktian apa, atau baru cuman asumsi. Ketika asumsi itu bukan ranah diskusi.
gitu loh. Nah, di sini kita harus hati-hati ketika berstatement gitu loh. Kaitannya tadi dengan toleransi. Pengertian toleransi itu apa sih? Saya tuh pengen tahu. Karena banyak sekali yang ambigu tentang pengertian toleransi. Ketika mohon maaf, hari raya Idul Fitri harus umat Kristen harus mengatakan selamat Idul Fitri ke orang Islam, atau ketika Natal orang Islam harus dituntut untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Apakah itu yang namanya toleransi? Gitu loh. Silahkan didalami dulu, saya tidak mau menjelaskan gitu loh. Saya tahu gitu loh, dan saya tadi diam menyimak. Ini sebenarnya mau kemana sih larinya gitu loh. Saya masih bingung gitu tentang toleransi, nggak dijelaskan apa sih toleransi itu. Apakah ketika sholat Jumat Kristen juga ikut Jumatan, atau ketika Natal orang Islam juga ikut Natalan? Nah, jelaskan. Jadi saya pribadi sebagai yang awam bisa mendapat pemahaman, bukan malah semacam mohon maaf jatuhnya kepada gibah, membicarakan saudara kita yang nggak ada di sini, kecuali orangnya ada di sini, silahkan dibahas gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya Pak, saya nanggapi sedikit. Kalau misalnya kita bicara iman atau kepercayaan atau agama itu, berarti itu hubungan dengan hal-hal yang baik. Nah, mereka mau diskusi masalah itu, nggak ada yang harus kasar, nggak ada yang harus itu. Nah, kita buktikan toleransi itu hidup berdampingan, walaupun berbeda, tapi kita tetap damai, aman, gitu kan. Jangan kita berdiskusi tentang agama, atau itu agama kan ngajarin hal-hal yang baik, terus kita keluarin kata-kata kasar atau yang tidak pantas lah didengarkan, itu juga nggak bagus gitu. Terus kalau diskusi ya buntutnya terakhir itu kan harus ada kata kesepakatan, ya kan. Nah kalau udah nggak saling nerima, saling begini-begini, argumen-argumen begitu, berarti itu tuh apa ya, saling menyalahkan kadang-kala ini nih. Berarti bukan diskusi lagi. Kalau diskusi ada ininya, terus ada kesepakatan yang tidak aja kesepakatannya itu. Nah, dan kalau misalnya kita ini kan hidup di zaman ini, bukan hidup di zaman nabi-nabi itu, dan itu kita kan lahir baru kemarin sore inilah. Tapi kok ada yang lebih tahu ini gini, ada yang bilang saya tahu gini, pernah ngikutin gitu. Kita nggak lihat, tapi kan kita percaya ada Allah gitu kan. Ada orang-orang baik, orang-orang suci saat itu ada. Kami yakin setiap iman, setiap agama punya kok. Hanya saya kalau diajak begitu tuh diminta, oh gini ke klarifikasi masalah itu, saya bilang saya bukan penghafal Injil, saya pelaku firman. Yang saya tahu saya jalanin. Ya. Kita belum tentu kan dilarang untuk menghujat, dilarang untuk berbuat jahat, macam-macam lah. Tapi kadang-kala kalau udah berdiskusi itu keluar semua. Ini saling terjadi, timbulnya ada iri, benci, gitu kan. Saling ini. Sedangkan saya sih pikirnya kalau ini begini gue jelasin, saya jelasin lah. Oh pertanyaan dia begini tentang Injil, oh saya jelasin begini. Tapi kadang-kala kita jelasin, yang dia nggak tahu, tapi dia bilang, oh itu bukan, maksudnya begini. Itu kan hati saya, itu kan iman saya. Kok kamu yang lebih tahu, gitu kan. Itu. Nah kalau dia nerima, kalau diskusi kan nerima, oh itu, gitu kan. Ini kayak barusan nih, Bapak yang pernah nanya tadi, mau Katolik dan Protestan beda, oh iya beda, nerimain, oh iya ya. Tuh, itu baru namanya diskusi. Yang ini ambil ayat orang, menurut pendapat dia begini, harus begitu. Kalau enggak, oh itu salah, kamu salah loh. Lah, orang iman orang, kitab-kitab orang. Kok kamu bisa bilang orang salah gitu? Tapi kalau dia salah, pasti udah dihukum Tuhan. Mungkin nggak dikasih hujan, atau nggak dikasih panas, atau udah ini kan, mati kelaparan, atau gimana. Ya, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, untuk bertobat, untuk mengasihi sesama kita, gitu kan. Makanya itu, kalau toleransi itu hidup berdampingan, walaupun beda, tapi tidak menimbulkan perpecahan atau pertengkaran gitu. Cinta damai lah kan gitu.
Iya, makanya Bang, tadi kenapa saya munculkan satu nama itu gitu ya, kan dia itu selalu buka room ya, suka buka komal gitu loh.